Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan SD Bintang Tati dan saya ada Reva Salsabila, ada Sira Hadiningsi dan ada saya juga Syifa Ketika. Nah, di sini juga ada narasumber yaitu Guru Nopik dan pada kesempatan kali ini kita mau mewawancarai tentang apa itu memahami bimbingan anak cerdas dan berbakat di sekolah dasar. Sebelumnya boleh diperkenalkan diri dulu ke teman-teman yang lain. Mulai dari silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novik Hosana. Saya guru sekolah dasar. Kebetulan di tahun ini saya mengajar di kelas 5 SD. Di sekolah ini saya sudah mengajar kurang lebih dari 2010 Di kelas dasar tahun. Ya. lanjut. Ya. Nama saya Halimah Sadia. Saya bekerja di SDN 01 dan mengajar di kelas 5. Dan saya mengajar sudah 19 tahun di sana dari tahun 2005. Lalu lagi ya, sudah ya, kita dapat ya. Ya, alhamdulillah. Kita kemarin hanya sedikit tentang bimbingan anak cerdas dan berbakat di sekolah dasar. Sebelumnya Ibu pernah mengajar nih selama 14 atau 19 tahun tentang anak-anak yang mungkin kalau sudah secara uniknya atau mungkin tentang mungkin yang terpilih kali ya. Karena kalau yang lalu-lalu sudah agak lupa gitu kan ya. Gitu, kalau yang terkini 1-2 tahun ke belakang itu kalau secara akademik karena kami itu mungkin melihat dari penilaian harian gitu ya, atau penilaian sumatifnya atau hasil raport gitu. Secara akademik pasti ada, tiap angkatan pasti ada yang melejit gitu ya secara akademik. Terus kalau secara non akademik mungkin kami lihat mereka atau anak-anak ini dari prestasi olahraga atau dari prestasi seni. Kalau Bu Halimah sendiri pernah menemui? Sebenarnya sama aja sih. Di sekolah ini kalau secara akademis ya memang dari nilai raport terdapat itu, kita melihatnya dari hasil raport terakhirnya itu hasil raport dan menunjukkan bahwa nilai itu tertinggi dan dia meningkat, dia mendapatkan peringkat 1. Itu biasa itu anak yang cerdas. Nah selanjutnya kalau yang non akademik ya memang dari bakat anak-anak tertentu, dari ya ekskul yang kita dapati ya kan, yang udah dilakukan secara anak-anak itu kan melakukan ekskul lalu dia mengikuti lomba OSN, O2SN dan lain-lain, akhirnya mereka akhirnya mereka mendapatkan juara, lalu itu secara non akademik ada prestasinya. Tentu kan anak cerdas dan berbakat itu cara berpikirnya berbeda ya dengan anak yang pada umumnya gitu. Lantas bagaimana cara menyesuaikan dalam memberikan pembelajaran di dalam kelas untuk anak-anak yang cerdas dan berbakat dengan anak yang mungkin kurang atau sedang gitu? Kalau yang berbakat atau yang kurang, yang lebih cerdas itu kita lebih ke pengayaan, memberikan pengayaan, lalu dengan tutor sebaya bagi anak yang ya sebaya dengan anak yang kurang di bawahnya dia. Kalau anak yang berbakat ya paling dia tantangannya tadi caranya ya. Yang berbakat caranya ya kita harus memberikan support ya, guru mengetahui bakat anak sehingga dia bisa bakatnya tersalurkan. Buat pertanyaan selanjutnya, dalam menghadapi anak yang cerdas dan berbakat ini,
perlu adanya penanganan khusus. Apa saja bentuk penanganan khusus tersebut itu Bu? Apakah pakai teknik tertentu atau Selama ini untuk anak yang berbakat banget atau anak yang cerdas banget itu sebenarnya di sekolah negeri tidak terlalu kelihatan menonjol banget. Cerdasnya mungkin karena fasilitas dari sekolah kurang memadai ya. Tidak seperti sekolah swasta. Kalau swasta ada guru pembimbing khusus, misalnya anak pandai matematika disediakanlah gitu ya, mau ekskulnya atau misalnya bimbingan belajar lagi di sekolah. Kalau di negeri itu anak yang pintarnya di atas rata-rata itu memang mungkin sebatas di kegiatan belajar mengajar aja, kecuali ketika nanti misalkan mau ada OSN. Nah itu guru-guru atau guru kelasnya yang membimbing dari awal gitu. Ya untuk tambahan belajar sih sebenarnya itu tadi, misalnya guru setelah jam mengajar menyediakan waktu, sebenarnya lebih kepada kreativitas guru. Sumber belajarnya kan nggak disediakan di sekolah. Nah kenapa kita harus cari gitu loh, mau dari internet, kan sumber belajar kan banyak ya, mau dari internet, yang paling mudah mungkin dari internet ya, kita lihat-lihat gitu ya kan, supaya bisa dipraktekin ke anak di kita yang cerdas itu gitu. Cuma untuk penanganan khusus banget kalau di SD negeri belum maksimal kalau kami rasa gitu ya, baru sebatas itu aja gitu. Maka kalau misalnya sampai bersaing ke tingkat ya tadi, kalau OSN bersaing sampai tingkat kota atau provinsi, memang sekolah negeri itu bukan tidak bagus, tapi karena mungkin dukungan sekolah atau supportnya, terus fasilitasnya dan sumber belajarnya itu masih kurang dibandingkan yang sekolah swasta atau sekolah negeri yang memang banyak supportnya, dukungannya itu ya, jadi kurang maksimal ya kami rasa gitu. Bisa tapi mungkin agak kurang aja. Sebenarnya sih potensinya ada, potensinya sih ada gitu. Kita nggak mengecilkan anak-anak di negeri, enggak, justru mungkin dari awalnya di negeri kan nggak kelihatan ya. Yang kelihatannya itu sebenarnya sekolah negeri itu nanti kelak dia mau di SMP atau di SMA, pasti kelihatan kecerdasan atau bakatnya seiring dengan dia bertumbuhnya kognitifnya, dia makin berkembang gitu kan, perkembangan jasmaninya, daya pikirnya kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, karena tadi sudah dijelaskan tentang kendala atau tantangan saat menangani dan memberikan pelayanan kepada anak cerdas dan berbakat di sekolah ini, lalu bagaimana cara Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Mengatasinya sebenarnya kalau tadi yang cerita dari Bu Motik, mengatasinya harus ada guru yang mendamping ya, intinya gitu. Artinya mendamping dari segi kecerdasan anak, misalnya dalam segi matematikanya, pelajaran matematika itu kan nanti kan ada olimpiade, namanya olimpiade sains ya nasional. Nah, mereka bisa ikut, bagaimana harus ada bimbingan dari guru atau membentuk suatu ekskul, kalau menurut aku ya ekskul ekstrakurikuler dalam pelajaran yang akan dilombakan nanti. Nah, itu dari situ ya, guru yang membimbing. Untuk yang berbakat juga seperti itu juga, dari kitanya juga harus bisa memberikan pelayanan atau fasilitas dari ekskul-ekskul yang lain ya kan. Selain itu, selain yang tadi sains itu, memberikan peluang anak-anak untuk bisa berkembang, berkarya atau berbakat ya, untuk sesuai dengan bakatnya gitu sih. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah sekolah itu memperbolehkan anak berbakat di bawah umur minimal masuk sekolah? Untuk jika iya, apakah tes tertentu diikuti oleh anak? Jadi misalnya anaknya sudah cerdas nih Bu, sudah bisa membaca, berhitung, namun belum mencukupi umur masuk sekolah dasar yaitu 7 tahun gitu. Apakah sekolah ini menerima? Kalau di sekolah
Kalau kita belum. kita kan mengikuti aturan ya. Kalau di negeri mungkin belum. Nah, aturan terbaru katanya kan Dari kementerian itu kan kementerian katanya berapa? boleh ya. Di 6 bawah tahun 6 ya? tahun. Ya, di bawah 7 Iya. tahun. Iya, bawah 7 tahun kan. Ya. Jadi kan aturan Iya. berubah. Kalau di negeri kita mengikuti aturan pemerintah. Aduh. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau biasanya nih orang tua nih tahu bakat anak nih, anak udah pintar. Tapi umurnya masih kecil, biasanya dia akan memilih sekolah yang bisa menampung bakat anaknya. Kalau menurut saya gitu. Jadi sekolah-sekolah negeri itu yang bagus memang mungkin orang tua milih deket rumah, ya kan. Terus umur cukup. Pasti dia maunya di sekolah tersebut, apalagi sekolah negeri di Jakarta, ya kan. Nah, tapi untuk bagi orang tua yang memang dia paham bakat anaknya, cerdas dan sebagainya, pasti akan memilih atau memberikan kesempatan ke anak tuh sesuai dengan bakatnya gitu. Jadi dia nggak mempermasalahkan sekolah di mana, tapi anak saya pintar, jadi sekolah yang bagus lah, yang baik lah buat anak saya gitu biasanya. Gitu. Dan juga pun kalaupun ada, misalnya ada anak yang di bawah umur minimalnya itu ya, umur di bawah minimal itu harusnya ada tes biasa. Saya sih ada mendukungnya juga, karena gini, kalaupun ada mau mengadakan seperti itu pun harus ada guru yang sesuai dengan kompetensinya bisa menilai anak yang ingin mengikuti, ya kan. Tes itu ada tesnya masuknya, terus juga ada guru yang bisa membimbingnya, atau bukan artinya menerima ya, penerimaan itu harus guru yang khusus bisa menangani itu gitu. Jadi kami rasa cukup untuk wawancara hari ini. Ya, kurang lebihnya maaf atau salah-salah kata dari kami semua, kami mohon maaf juga, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.